Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah memberikan kita segalanya, mata, hidup, bahkan Allah telah memberikan nikmat yang tak ada tara, yaitu iman yang masih melekat di dalam dada kita, dan Islam yang bisa kita laksanakan tanpa ada paksa-paksa, dan juga kesehatan dan juga kesempatan yang membuat kita bisa menjalankan perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Maka sungguh jikalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tak akan mampu kalian menghitungnya. Maka pantaskah jikalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka rasa syukur yang paling utama adalah dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan kemudian bukan hanya memujinya, tapi juga menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itulah syukur yang benar, itulah syukur yang hakiki. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah pilih menjadi teladan bagi seluruh manusia, baik yang hari ini hingga nanti hari kiamat. Maka tak ada teladan yang terbaik kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengikuti jalan-jalan beliau, sunnah-sunnah beliau, maka sungguh beruntunglah orang-orang itu. Dan siapa saja yang menyelisihi beliau dalam setiap perbuatan, perkataan maupun apa saja yang menyelisih beliau, maka sungguh merugilah dia. Maka semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang diakui di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mengingatkan diri Al-Fakir pribadi, juga jamaah sekalian, untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang benar. Takwa yang benar adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang mudah maupun yang susah, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka, kita laksanakan jika itu perintah Allah. Dan juga meninggalkan semua larangan Allah, baik yang mudah maupun yang susah, tanpa tapi-tapi, tanpa nanti-nanti. Itulah takwa yang benar. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa, yang Allah telah janjikan surga yang seluasnya langit dan bumi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan nikmat surga seluas langit dan bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Waktu begitu cepat berlalu. 2021 telah hadir dan kita melewati bulan pertamanya. Namun ternyata di bulan pertama ini banyak sekali hal yang mewujudkan diri kita, yang membuat kita harusnya berintrospeksi diri. Yang pertama, yang menurut saya paling penting adalah ketika Allah mencabut ilmunya di bumi. Mencabut ilmu Allah. Allah tak mencabut ilmunya sekaligus, melainkan Allah mencabut ilmunya dengan mewafatkan para ulama. Begitu banyak ulama yang Allah ambil di bulan Januari kemarin. Maka apa salah kita? Bukankah al-ulama warasatul anbiya? Ulama adalah pewarisnya para nabi. Nabi tak mewariskan uang, Nabi tak mewariskan harta kepada kita, tapi Allah mewariskan ilmu yang membuat kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tapi bagaimana jikalau Allah cabut ilmunya? Maka sungguh kecelakaan bagi kita jikalau Allah mengambil ilmunya satu demi satu hingga kita tak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Maka sungguh seharusnya dengan adanya ini kita menjadi semangat kembali untuk menjaga ulama-ulama kita, menjaga ilmu-ilmunya dengan kita datangi mereka, belajar kepada mereka, berusaha mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terulang kembali ketika kita melewati Januari pertama di tahun 2020. Allah timpakan begitu banyak musibah. Begitupun juga tahun ini sama saja, bahkan lebih dahsyat lagi. Banjir, gempa bumi, tanah longsor, puting beliung. BNPB mencatat 263 bencana datang di Indonesia di bulan Januari saja. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Apakah kita tidak berpikir ada apa ini sebenarnya ya Allah? Apa salah kami ya Allah? Maka harusnya kita berpikir, bertafakur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menekankan dalam salah satu firman-Nya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi, telah tampak kerusakan di laut karena ulah tangan manusia. Liyuziqhum ba'dallazi 'amilu. Maka kami timpakan kepada mereka atas perbuatan mereka, akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali ke jalan Allah yang benar, agar mereka menyadari apa kesalahan mereka dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sebagai seorang mukmin kita meyakini setiap daun yang jatuh, setiap musibah yang datang adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun diminta untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagai penguat diri kita, sesungguhnya apapun yang ada di bumi, apapun yang ada akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga sebagai pengingat bagi kita bahwasanya mungkin saja kita punya kesalahan, mungkin saja kita mengabaikan perintah-perintah Allah, mungkin saja kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah murka, sehingga alam pun murka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat apakah benar kita ini adalah orang-orang yang telah menjalankan perintah Allah sepenuhnya, atau jangan-jangan memang kita sengaja berbuat maksiat kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan pribadi kita, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita berupa kewajiban individu, misalnya salat, puasa, zakat, menutup aurat dan lain sebagainya yang Allah wajibkan pada individu-individu kita. Apakah sudah kita laksanakan semuanya? Nauzubillah, ternyata masih banyak yang mengaku muslim tapi tidak sholat,
mengaku muslim, tapi dengan mudah melanggar perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan masalah pribadinya. Mengaku muslimah, dengan mudahnya mengibarkan auratnya di depan umum. Bukankah Allah telah wajibkan itu kepada kita semua? Na'udzubillah. Ini baru satu dalam lingkup hablu minallah, hubungan manusia dengan Allah saja kita melalaikannya. Dalam lingkup hablu minan nas, apalagi riba, zina. Maka sungguh telah merajalelalah zina dan riba, bahkan dianggap sebagai hal yang wajar, biasa saja, seolah-olah tak ada balasan dari Allah berupa keburukan akan menimpanya. Padahal Allah sungguh melaknat orang yang memakan riba, Allah melaknat orang yang mabuk-mabukan, Allah melaknat orang yang berzina dengan laknat yang serius, tak main-main. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin," jikalau sudah tampak riba dan zina di sebuah kampung, di sebuah negeri, ahallallahu bi anfusihim adzaballah, maka seolah-olah mereka telah menghalalkan diri mereka sendiri untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana masyarakat kita saat ini? Apakah riba begitu merajalela? Apakah zina begitu merajalela? Maka mari kita berintrospeksi diri. Ini baru dua. Yang ketiga, syariat tentang hubungan kita dengan alam. Bukankah Islam Allah turunkan bukan hanya untuk manusia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus Muhammad ini untuk rahmat bagi seluruh alam. Bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk seluruh alam, gunung, hutan, lautan, dan lain sebagainya. Maka Allah turunkan aturan-aturan untuk mengatur alam dengan aturan-aturan yang jelas. Itulah sempurnanya Islam. Maka kita lihat sekarang, bagaimana ketika Allah melarang untuk memakan harta orang lain yang merupakan harta milik umum. An-nasu syuraka'u fi salasin, manusia berserikat dalam tiga hal: al-ma' wal kala' wan nar. Al-kala adalah padang gembalaan, hutan, gunung, bukit, itu milik umum, maka tidak boleh dikuasai oleh individu swasta. Maka jika dilanggar maka akan terjadi kezaliman. Itu baru satu, al-kala. Wal ma', sumber daya air, lautan, sungai, danau, milik umum, semuanya berhak menikmati itu. An-nar, sumber daya api, minyak bumi, minyak gas dan sebagainya. Semuanya wajib diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi di negeri kita ini, yang katanya negeri yang penuh bagikan surga dunia, tongkat dan kayu jadi tanaman, ternyata semua itu diatur bukan dengan cara yang Islam. Hutan ditebang tanpa pengganti, diganti dengan pohon sawit. Sungai-sungai dikuasai individu, bukit-bukit dikerokin masing-masing oleh individu-individu. Belum lagi sumber daya alam yang lainnya. Maka wajar jikalau alam membalas perbuatan kita itu dengan melimpahkan semua yang Allah perintahkan kepadanya. Padahal kita sudah diberikan ilmu. Jikalau tak ingin banjir maka jangan tebang pohon. Jikalau tak ingin longsor maka jangan tebang pohon, dan lain sebagainya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita melihat kesalahan-kesalahan kita begitu banyak, lalu masih ada orang yang mengatakan enggak apa-apa, yang penting saya sudah soleh sendirian. Tidak. Sungguh ketika Allah memberikan gempa, memberikan banjir, memberikan semua azabnya, apakah dia akan memilih ini orang soleh tidak saya kenakan, ini orang maksiat saya gempakan, begitu? Tidak ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi bencana maka semua yang soleh maupun yang toleh kena semuanya. Maka apakah kita menunggu giliran itu? Maka sungguh tidak. Maka siapa saja yang diam, tidak mengingatkan teman-temannya, maka sungguh bagian darinya. Bahkan ulama menjadikan gelar untuknya adalah syaitonul akhros, setan yang bisu. Tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Belum lagi masalah hukum.
Ketika Allah turunkan hukum-hukum syariat yang dituangkan dalam Al-Quran melalui lisan Rasulullah pun tidak kita laksanakan, maka ketika kita dengan mudahnya menjalankan Islam seperti masakan Padang, yang enak kita ambil, yang tidak enak tidak kita ambil, setengah-setengah, maka Allah akan berikan balasan sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada Bani Israel. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian isi kitab dan mengkafirkan sebagian yang lain? Dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika, maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang melakukan itu illa hisyun fil hayatid dunya, kecuali kehidupan dunia yang sempit. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ahsyadil azab, dan ketika di akhirat akan dikembalikan juga ke dalam azab yang sangat pedih. Dua balasannya. Kehidupan dunia yang sempit, di akhirat pun masih kena juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah wa iyyazubillah. Maka apa solusinya? Apa solusinya ya Allah? Apa solusinya? Allah pun telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, semuanya, baik masalah pribadi, keluarga, masyarakat, negara, semuanya pakai Islam. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya itu setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan jikalau kita sudah melaksanakannya dengan benar, maka Allah janjikan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau amanu walau anna ahlal qura, seandainya saja penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Hujan tidak jadi banjir tapi jadi rahmat. Bumi tidak jadi kekeringan karena jadi sumber penghidupan kita. Itu jika berkah datang kepada kita. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan manusia mendustakannya, maka Allah timpakanlah akibat perbuatan mereka. Maka jemaah yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada solusi lain untuk mencegah semua musibah yang telah datang ini kecuali kita berikhtiar menyampaikan Islam, menegakkan Islam semampu kita, baik dalam masalah pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.